Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas segala hal tentang Turning Red. Salah satunya alasan mengapa panda ibunya Mei begitu besar. Bersiaplah. Salah satu film dari Pixar yang paling ditunggu di tahun ini adalah Turning Red. Film ini dirilis pada bulan Februari 2022 lalu di layanan streaming Disney+. Gimana? Udah pada nonton belum? Apakah film ini menjadi salah satu film dari Pixar favorit kalian? Entah kalian merasakannya atau tidak, belakangan ini film animasi Pixar terkesan lebih dalam tanda kutip toleran. Beberapa filmnya lebih sering menghadirkan karakter-karakter yang sebelumnya jarang dimunculkan, seperti karakter yang memiliki Asian look, karakter yang berhijab, hingga karakter yang berasal dari luar Amerika. Nah, semua itu bisa kalian lihat dalam film Turning Red ini. Ini pertama kalinya nggak sih Pixar memiliki karakter utama dalam film panjang yang memiliki latar belakang Asia? Ya, Mei Li, karakter utama dalam film ini adalah seorang anak perempuan yang memiliki keturunan dari Tiongkok. Di film ini juga kita mengenal Abby, dia adalah karakter favorit gue sih, yang ternyata berasal dari Korea Selatan. Ada juga pria yang sudah jelas bahwa dia memiliki darah dari India. Pokoknya pas nonton Turning Red ini kayak, wah ini Pixar bikin gebrakan yang sangat besar. Oke, Turning Red sendiri berfokus pada Mei Li atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Mei. Dia mendapatkan sebuah kutukan dari leluhurnya di mana ketika ia tidak bisa mengontrol emosinya, dia akan berubah menjadi seekor panda merah raksasa. Raksasa di sini maksudnya adalah ukuran dia yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia. Karena kan panda merah sebenarnya nggak sebesar itu ya. Kemudian kita dikejutkan dengan panda merah yang ada di dalam tubuh ibunya Mei. Pandanya itu berukuran sangat besar. Sebesar Ultraman, bahkan dalam filmnya itu bisa menghancurkan sebuah panggung yang megah. Ini terlihat seperti biasa saja, namun kalau dipikir-pikir, mengapa panda ibunya Mei berukuran sangat besar atau raksasa? Padahal semua bibinya Mei juga pandanya itu berukuran sama, hanya ibunya saja yang berukuran besar. Apakah ada sesuatu di balik semua ini? Adakah suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh ibunya Mei sehingga pandanya berukuran sangat besar? Kita akan cari tahu hari ini. Namun sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar part 32 episode Turning Red Theories. Oke, kabar baik. Hari ini kita akan membahas dua teori sekaligus yang ada dalam film Turning Red ini. Yang pertama kita akan bahas mengapa panda ibunya Mei bisa berukuran sangat besar. Dan teori yang kedua kita akan bahas bagaimana Turning Red ini bisa masuk ke dalam timeline Disney Pixar yang sudah kita bahas sejak video pertama dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke teori yang pertama. Perlu kalian ketahui, nama ibu dari Mei Li adalah Ming Li atau yang biasa dipanggil dengan Ming. Ketika pandanya keluar, ia memiliki sebutan tersendiri yaitu Mingzilla. Istilah Mingzilla tersebut tentu saja merujuk langsung pada Godzilla, mengingat bahwa ukuran panda Ming memang sebesar Godzilla, atau bahkan mungkin lebih. Apakah pandanya Mei juga akan sebesar ibunya nanti? Oke, yang perlu kalian sadari juga adalah panda yang keluar dari tubuh keluarga Mei memang akan terus bertambah besar seiring dengan bertambahnya usia anggota keluarga tersebut. Kita bisa melihat panda milik Mei berukuran sedikit lebih kecil dari panda milik bibi-bibinya. Hal ini mungkin disebabkan karena Mei masih kecil dibandingkan dengan usia para bibinya tersebut. Oleh sebab itu, ukuran panda dalam setiap anggota keluarga Mei akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan anggota keluarganya. Adapun panda milik ibunya Mei, yaitu Ming, itu tidak sesuai dengan standar usianya. Bisa diperkirakan umurnya hampir sama dengan saudara-saudaranya, namun ukuran pandanya sangatlah besar. Pertama kali kita melihat panda ibunya Mei adalah ketika dirinya sangat marah karena Mei tidak mematuhi perintahnya. Dengan tubuh panda raksasanya, dia pergi menyusuri kota untuk mencari Mei yang sedang menonton konser boyband favoritnya, yaitu Four Town, bersama teman-temannya.
However, filmnya sendiri tidak pernah menjelaskan secara langsung kenapa panda ibunya Mei itu bisa sebesar itu. Namun jika kita melihat kembali dengan seksama film ini, sepertinya ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah karena emosi Ming yang telah dipendam begitu lama dan dikendalikan oleh jimat yang dimilikinya. Oke, ini berhubungan dengan bagaimana ia bisa mengontrol emosinya. Saat pertama kali kita melihat roh pandanya keluar dari tubuh Ming, pandanya itu memang terlihat besar, namun tidak sebesar ketika panda miliknya menyerang stadium tempat Mei Li menonton konser. Begitu pula ketika di ending film saat Ming akan berpisah dengan panda merahnya itu memang besar, namun ukurannya itu tidak sebesar yang kita lihat dalam klimaks film ini. Banyak orang yang berteori bahwa salah satu alasan mengapa panda ibunya begitu besar di akhir film karena pada saat itu Ming benar-benar sedang marah dan emosinya tidak terkendali. Kalian lihat, pada awalnya pandanya Ming itu hampir sama seukuran dengan panda saudara-saudaranya di ending film. Mengingat bahwa di ending film tersebut kondisi hatinya atau emosinya sudah jauh lebih tenang daripada ketika klimaks film saat dia sedang marah pada Mei Li. Faktanya, coba kita lihat lagi legenda dari ancestor atau nenek moyang mereka, Sun Yi. Diceritakan bahwa dulu Sun Yi hidup bersama anak-anaknya pada masa peperangan, banyak perampok, pembunuh, dan sebagainya. Pada saat itu, para pria sedang pergi berperang dan tidak ada yang melindungi Sun Yi dan anak-anaknya. Hingga pada akhirnya Sun Yi meminta pertolongan pada Tuhan saat The Red Moon dan Tuhan mengabulkan doanya. Ia bisa berubah menjadi panda merah untuk melindungi anak-anaknya. Kita bisa melihat dalam salah satu scene saat Ming menceritakan legenda tersebut, ia berkata bahwa Sun Yi berubah menjadi monster besar yang kuat. Kita bisa melihat panda Sun Yi juga berukuran sangat besar ketika ia melawan para penjahat atau pasukan yang akan menyerang anak-anaknya, keluarga, atau penduduk desa. Pandanya itu berukuran besar, bisa jadi karena pada saat itu Sun Yi tidak bisa menahan emosinya. Orang lagi perang kan, mana ada lagi perang kondisi hati atau emosinya itu lagi tenang. Yang ada emosi kita jadi tidak terkendali. Alhasil, panda merah Sun Yi di sini ini juga terlihat sangat besar. Artinya, kemungkinan pertama ini menjelaskan bahwa sebenarnya panda merah Ming ukurannya itu hampir sama dengan ukuran panda merah lainnya. Mungkin lebih besar sedikit dan akan berubah menjadi seukuran Godzilla atau berubah menjadi raksasa ketika emosinya tidak terkendali. Apalagi kan selama ini Ming selalu dituntut untuk menjadi anak yang baik, yang sempurna oleh ibunya. Ia selalu memendam perasaannya untuk selalu patuh pada orang tuanya. Ia selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik di depan ibunya, mengenyampingkan perasaan sebenarnya. Alhasil di scene ketika Mei membantah Ming, emosinya itu benar-benar meledak. Bayangkan, anak yang selama ini ia didik dengan sempurna, berharap sesempurna didikan ibunya malah menjadi seorang pembangkang. Ming tidak bisa menahan emosinya. Jika seperti itu, apakah panda Mei Li atau saudara-saudara Ming bisa berubah menjadi besar juga? Tentu saja bisa. What? Ini dibuktikan dengan beberapa konsep art film Turning Red ini. Beberapa konsep art tersebut memperlihatkan dua panda merah besar yang sedang bertarung di tengah kota. Bisa dipastikan, dua panda merah raksasa tersebut adalah Ming dan Mei Li. Well, mungkin suatu waktu Mei Li juga bisa meledakkan emosinya sehingga panda merahnya bisa berukuran sangat besar. Namun sepertinya hal ini tidak akan terjadi mengingat bahwa Mei akhirnya bisa menerima panda merah tersebut dalam dirinya. Ini mengindikasikan satu hal yang penting, yaitu Mei Li akhirnya bisa mengendalikan emosinya. Ia tahu kapan harus mengeluarkan panda merah tersebut dari dalam dirinya. Kemudian muncul pertanyaan, jika memang benar panda merah yang berukuran besar itu disebabkan karena emosi yang tidak terkendali, lalu mengapa Mei Li di bagian klimaks tadi saat melawan ibunya, dia tidak berukuran besar juga? Kan mungkin saja pada saat itu emosi Mei Li juga meledak melihat kelakuan dan sosok yang sebenarnya dari sang ibu. Well, menurut fan teoris, Mei Li tidak berubah menjadi besar karena tadi ia mulai bisa mengendalikan emosinya. Jika kalian ingat di bagian awal dan pertengahan film, Mei benar-benar bisa mengendalikan kapan ia harus berubah menjadi panda merah dan kapan harus berhenti. Transformasinya menjadi panda merah justru menjadi ladang mencari nafkah untuk menonton konser Fourth Town. Ia akan berubah menjadi panda merah jika teman-temannya menginginkan hal itu. Di sisi lain, kita bisa merasakan perbedaan kehidupan antara Ming dan Mei Li. Ming semasa kecilnya benar-benar dikekang oleh ibunya, sedangkan Mei Li sama-sama dikekang tapi ia selalu punya kesempatan untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Balik lagi ke yang tadi, Ming sudah terlalu lama memendam emosinya.
Dan alasan lainnya mengapa Meili tidak berubah menjadi panda merah raksasa adalah karena adanya support atau dukungan dari teman-temannya. Kita sempat diperlihatkan di awal film bahwa Meili akan merasa lebih tenang jika dikelilingi oleh ketiga temannya. Panda merahnya berubah ketika ia dipeluk oleh teman-temannya itu. Nah, dalam scene klimaks ini, kita bisa melihat bagaimana teman-teman Meili ikut membantunya supaya ia bisa menyelamatkan ibunya tanpa harus merubah dirinya menjadi panda merah raksasa. So, teori yang panjang ini bisa dirangkum dengan satu kalimat, yaitu semakin kamu marah, semakin besar pula panda merahnya. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Oke, itu tadi adalah kemungkinan yang pertama. Sekarang mari kita bicarakan kemungkinan yang kedua mengapa panda ibunya Meili begitu besar. Teori yang kedua ini sebenarnya mungkin bisa mengonfirmasi atau menjawab pertanyaan ini. Alasan mengapa panda ibunya Meili begitu besar disebabkan karena sutradaranya sendiri yang menginginkan hal ini. Jadi tidak ada alasan apapun, literally emang karena sutradaranya pengen panda merah si Ming ini tuh kelihatan besar. Sutradara film ini adalah Domishi, seorang sutradara perempuan yang berasal dari Tiongkok. Dalam sebuah wawancara bersama The Wrap, Domishi mengatakan bahwa ia ingin filmnya ini memiliki ending dengan adanya gaya atau style pertarungan kaiju. Dilansir dari Wikipedia, kaiju adalah sebuah genre atau jenis film dari Jepang yang menampilkan monster raksasa. Istilah ini biasanya merujuk pada monster yang digambarkan suka menyerang kota-kota besar. Nah, film seperti Godzilla, Pacific Rim, atau King Kong adalah contoh-contoh dari film kaiju. Nah, jadi mengapa panda merahnya Ming terlihat sangat besar ya? Karena emang sutradaranya sendiri yang menginginkan hal tersebut. Walaupun pada akhirnya teori kedua ini justru mendukung teori yang pertama tadi. Dalam wawancara yang sama, Domishi mengatakan bahwa harus ada alasan mengapa terdapat perbedaan ukuran di antara panda merah dalam film Turning Red ini. Akhirnya ia pun menemukan ide bahwa semakin marah orangnya, semakin besar panda merah yang akan terbentuk. Oke, kalian sudah mengetahui penyebab mengapa panda merahnya Ming begitu besar. Sekarang mari kita bahas teori selanjutnya, yaitu tentang bagaimana Turning Red bisa masuk ke dalam timeline Disney Pixar Theory. Teori ini sangat menyenangkan, jadi stay tune. Buat kalian yang baru di channel ini, Disney Pixar Theory adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa semua film Pixar ternyata berada dalam satu timeline raksasa, di mana antara satu film dengan film lainnya memiliki hubungan yang solid. Lantas, apakah Turning Red masuk ke dalamnya? Perlu kalian ketahui bahwa Turning Red bersetting pada tahun 2002. Hal ini didasarkan pada interview Domishi bersama fandom, di mana ia mengatakan bahwa dalam film ini, ia memasukkan berbagai unsur di masa kecilnya pada awal tahun 2000-an. Selain itu, Turning Red juga mengambil setting tempat di Toronto, Kanada. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa adegan dalam film yang memperlihatkan bendera Kanada dan tentu saja ada menara Toronto. Jika memang benar film ini bersetting tahun 2002, maka kejadian yang ada dalam film Turning Red hampir satu masa dengan kejadian dalam film Finding Nemo, di mana film ini bersetting pada tahun 2003. Ini adalah teori yang paling sederhana. Sekarang mari kita bahas teori yang lebih kompleks dan lebih gila. Selain berada pada satu waktu dengan film Finding Nemo tadi, ternyata Turning Red secara mengejutkan berhubungan dengan film Monster Inc. Teori ini berawal dari kejadian klimaks dalam film Turning Red ketika ibunya Meili berubah menjadi raksasa di sana. Apakah kalian berpikir bahwa kejadian tersebut pastinya akan menjadi sebuah berita yang mengguncangkan seluruh bagian Toronto, bahkan mungkin seluruh dunia? Nah, salah satu yang mendengarkan berita ini adalah Boo dari film Monster Inc. What? Oke, dalam film Monster Inc. sendiri, Boo diperlihatkan masih kecil, usianya masih 2 tahunan. Banyak orang yang berspekulasi bahwa pada saat itu, Boo berada pada tahun 1950-an. Hal ini dibuktikan dengan beberapa poster yang diperlihatkan dalam film ini merujuk pada poster-poster dari Disneyland yang ternyata dibuka pada tanggal 17 Juli 1955. Selain itu, Boo juga memiliki boneka Jessie di mana originally dalam film Toy Story, Jessie muncul di tahun 1955 juga. Jika tahun 1955-an ini Boo berusia 2 tahun, maka usia Boo dalam film Turning Red di tahun 2002 ini sudah mencapai setidaknya usia 49 tahunan atau mendekati 50 tahun. Kemudian ada kemungkinan bahwa di usia tersebut Boo ternyata tinggal di Toronto. Bahkan sebagian orang meyakini bahwa sejak awal Boo memang lahir dan tinggal di Toronto.
Hal ini disebabkan karena salah satu scene dalam film Monster Inc. Percaya atau tidak, dalam sebuah scene yang memperlihatkan daerah mana saja yang akan menjadi tempat untuk menakuti anak-anak, kita bisa melihat Toronto menjadi salah satu daerah yang akan para monster jelajahi. Ya, tepat di sana adalah Toronto. So, jika ini memang benar, maka saat kejadian panda merah raksasa Ming mencari Mei Li melewati seluruh kota, ini menjadi sebuah berita besar dan menarik perhatian dari Bu. Apalagi dalam ending film Turning Red, kita bisa melihat Mei Li akhirnya terbuka pada semua orang bahwa dirinya adalah siluman panda merah. Makin tertariklah si Bu ini. Tapi, apa yang menyebabkan Bu tertarik dengan monster panda merah ini? Well, satu-satunya alasan mengapa ia tertarik dengan hal ini adalah karena Bu ingin bertemu dengan Sullivan, monster masa kecilnya. Jika kalian mengikuti teori ini dari awal, maka kalian tahu bahwa Bu ternyata adalah penyihir dari film Brave. Ini dibuktikan dengan patung yang ia buat, semuanya merujuk pada Sullivan. Oke, ini memang terdengar gila, namun menyenangkan. Jadi kronologinya seperti ini guys. Di usianya yang kedua tahun, Bu ditinggalkan oleh Sullivan. Semakin dewasa, dia ingin kembali bertemu dengannya. Oleh sebab itu, ia mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan time traveler thing lewat sebuah pintu. Bertahun-tahun ia terus mempelajarinya dan sampailah kita di kejadian di Turning Red. Bu mendengar kabar ada sebuah monster panda merah besar berkeliaran di kota. Tentu saja hal ini memicu rasa penasaran Bu karena segala hal yang berkaitan dengan monster akan mengingatkannya pada Sullivan. Apalagi kan panda merah di Turning Red itu hampir sama kayak si Sullivan, sama-sama berbulu kan. Dari sini Bu menganggap bahwa kekuatan sihir mungkin bisa membantunya untuk menemukan Sullivan. Hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk pergi ke masa lalu dan justru malah terjebak di sana. Alih-alih bertemu dengan Sullivan, ia malah terjebak di masa di kerajaan Skandinavia. Bu akhirnya membuat berbagai macam patung beruang sebagai ungkapan rasa rindunya terhadap Sally. Di sana ia juga menjadi penyihir karena sebelumnya dia mempelajari sihir di Turning Red tadi. Lebih lanjut, teori ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya Bu adalah ibu dari Abby. What? Salah satu teman dari Mei Li. Di usianya yang sudah menginjak 40 tahunan, mungkin bisa dibenarkan jika Abby adalah anak dari Bu atau mungkin cucunya. Hal ini disebabkan karena perilaku Abby yang pecicilan sama seperti Bu ketika ia masih kecil dalam film Monster Inc. Selain itu, kombinasi warna dan pakaian yang dipakainya yaitu warna putih, merah muda, ungu, dan dihiasi dengan kelopak bunga mengingatkan kita pada motif pintu milik Bu. Jika ini memang benar, maka Bu yang sudah tua semakin bersemangat untuk mencari Sullivan karena ternyata salah satu kerabat keluarganya yaitu Abby telah berurusan langsung dengan monster panda merah di Toronto. Itu teori pertama bagaimana Turning Red bisa terhubung dengan timeline Pixarverse. Teori yang kedua ini lebih sederhana namun cukup masuk akal. Banyak orang berspekulasi bahwa 22 dari film Soul adalah Mei Li dalam film Turning Red. What? Bukti pertama tentu saja dari perilaku mereka yang hampir sama. Dalam film Soul, 22 awalnya digambarkan sebagai sosok dengan kepribadian yang sesi atau lancang. Namun pada akhirnya dia menjadi pribadi yang terbuka, open-minded, dan penuh dengan rasa optimis. Nah, bukankah Mei Li juga seperti itu? Dia memiliki pemikiran yang cerdas dibandingkan dengan teman-temannya. Plus, di bagian pertengahan film, Mei Li juga mulai terbuka akan sosok dirinya yang bisa menjadi panda merah kapanpun. Kedua, kita bisa melihat di ending film Soul bahwa 22 jatuh ke daerah di benua Asia. Dan kalian pasti menyadari bahwa Mei Li adalah anak perempuan keturunan Asia. Sekarang mungkin dia tinggal di Toronto, Kanada. Tapi bagaimana jika sebelum dia lahir atau pas dirinya lahir, keluarganya sebenarnya tinggal di daerah Asia? Let's say Tiongkok lah. Kemudian karena beberapa alasan, keluarganya pindah dari Tiongkok ke Kanada. Cukup menarik bukan? Bagaimana? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Oke guys, itu dia teori gelap film Disney Pixar part 32 episode Turning Red. Menarik sekali bukan? Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini.
Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Kids kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.